tiga tahapan ini. Yang pertama learn, belajar. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang terlahir dia berbakat. Bukan orang tuanya, wah iya mah bakat ya, nah iya kan ditanya. Nah, semuanya nggak ada bakat, semua terlahir sama. Nah, begitupun orang yang memulai bisnis, gak ada dia ketika mulai bisnis, wah dia mah bakat bisnis, gak ada. Semuanya sama. Belajar. Berawal dari tidak bisa. Dia harus belajar. Nah, dengan belajar fungsinya apa? Fungsinya apa belajar? Fungsi belajar apa? Cerdas. Betul, tapi kurang tepat. Apa coba? Sok saya dua arah. Fungsi belajar. Supaya bisa kan pada dilakuin. Kalau nggak dilakuin kan nggak mungkin bisa. Cuma sekedar tahu, betul gak? Jadi tujuan belajar ngapain? Fungsinya apa? Bertindak. Bertindak kan nanti beda cerita. Tapi fungsi buat belajar itu apa? Mengembangkan diri. Yang pertama, mempertajam. Bisa menajamkan atau mempertajam. Kalau kita sebagai pemula berarti menajamkan. Pisau dibuat buat apa? Buat motor. Tapi kalau mintum biasa. Kalau tumpul biasa. Kan sebelum tajam juga diasah dulu, diterpa dulu, betul nggak? Nah, jadi awal mula buat belajar itu mempertajam atau menajamkan diri kita. Kalau diri kita misalkan belum bisa, seorang amatiran, nggak tahu apapun, ya itu buat najamin. Karena kalau misalkan kita langsung main prospek, ditolak, tuh, tahu nggak? Kita nggak tahu ilmunya, langsung bergerak, ya udah mati. Ibaratin kita perang tanpa bawa persiapan. Jadi belajar ini tujuan utama yang pertama itu mempertajam, menajamkan diri kita. Begitupun banyak orang, ini masalah belajar bukan hanya bagi seorang pemula, orang yang udah ahli pun dia diharuskan belajar. Banyak orang-orang besar, perusahaan-perusahaan besar, dia nggak bertahan bukan karena dia nggak kuat, tapi merasa udah puas, merasa dia melakukan yang terbaik, udah melakukan seperti biasa, biarnya udah. Nokia hancur karena apa? Udah nggak belajar, udah nggak adaptasi. Prosesnya sama seperti biasa, melakukan seperti biasa. Ketika diwawancara, kenapa Nokia nggak ada? Nokia hilang. Ya, manajernya bilang, istilahnya yang punyanya bilang, saya nggak tahu kenapa customer saya udah paling, kenapa customer saya hilang. Padahal kami sudah melakukan seperti apa yang kami lakukan sebelumnya. Kebayang nggak? Jadi nggak tahu apa salahnya. Padahal sudah biasa sih ngelakuin kayak gitu. Kayak kita nih prospek. Pernah nggak ngalamin prospek gampang? Pernah. Terus pernah nggak ngalamin prospek seperti biasa tapi nggak closing? Artinya apa? Udah tumbuh. Jadi belajar itu bukan hanya untuk pemula, bagi siapapun itu harus belajar. Makanya proses belajar tidak boleh berhenti. Nah, yang namanya belajar bukan hanya sekedar kita di training. Yang namanya belajar itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang paling penting. Apa yang sering kita lihat itu kita lagi belajar. Apa yang kita dengar itu kita lagi belajar. Karena itu proses proses transfer lah. Proses transfer file kalau misalkan komputer. Jadi proses transfer masuk ke alam pikiran kita, nanti masuk ke alam bawah sadar jadi tindakan. Jadi harus diperhatiin apa yang sering dilihat, apa yang sering didengar. Itu proses belajar. Terus yang pertama mempertajam, yang kedua meluruskan. Kalau kunci patah, kita buka pintu, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya kan nggak lurus gitu. Begitupun kita, kalau pikiran kita kacau,
ya segala dipikirin ya nggak akan tembus. Ibaratin ini papan putih ya, som putih, ini putih. Nah kalau misalkan saya coret-coret, kira-kira ini apa bentuknya? Tapi kalau misalkan ini putih, saya cuma titik doang, ini apa? Padahal banyak mana putih sama titik. Begitupun pikiran kita. Kebanyakan pikirannya nggak lurus, nggak fokus. Kenapa susah mencapai? Karena nggak fokus. Pernah ngalamin, misalkan Kak Ferry pernah ngalamin closing gampang ya? Nah itu di saat pikirannya fokus. Tapi ketika lihat ada fakta keadaan, misalkan masalah jaringan lah, masalah apalah gitu, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa, jadinya apa? Jadi lebih sulit untuk mendapatkan itu. Karena kunci sehebat apapun kalau bengkok, ya udah susah buka pintu. Gitu. Sebagus apapun nanti yang di dalam, ya sekian miliar, nggak akan didapat kalau kuncinya nggak betul. Nah, kenapa harus belajar ngelurusin kembali? Supaya pola pikirnya sama. Kalau mau sukses ya miliki pola pikir yang sama seperti orang yang sukses. Nah, itu dari pola pikir, belum dari keyakinan. Kalau dulu yakin total, oh, saya pasti sukses, saya pasti sukses, makanya lempeng. Ketika ada masalah, keadaan, tambah masalah, keyakinan mulai belok. Biarnya apa? Ketika berproses seperti hal biasa, hasilnya berbeda. Seperti halnya tadi, pisau udah tumpul, ya dipaksain buat motong juga ya nggak akan hasil gitu. Paling hasilnya dikit. Nah begitupun kita kalau udah tumpul ya beda, hasilnya kurang. Makanya perlu belajar itu apa? Untuk mempertajam dan meluruskan kembali. Supaya lurus, supaya sama. Makanya penting belajar. Jangan pernah nggak belajar, harus belajar. Proses belajar nggak boleh berhenti. Poin pertama, kita jalanin apapun sama. Ibaratin kendaraan lah, nggak diisi bensin, bisa maju gak? Yang kedua, tahapan yang kedua, melakukan, bertindak. Pisau udah tajam, nggak dipakai, bisa nggak motong? Ada hasil nggak? Nggak ada hasil kan? Pesawat nggak diterbangi, diem aja di hangar. Lama kelamaan gimana? Rusak. Cepat karatan, cepat rusaknya. Jadi kita sama. Dan semuanya juga sama, harus sesuai fungsi. Kalau misalkan mau hasil, ya harus melakukan. Hasil melakukan, fungsinya hasil. Tujuannya buat hasil. Makanya kalau misalkan nanyain hasil, berarti yang bermasalah di tindakan. Kalau kerja pasti hasil. Kalau nggak hasil berarti nggak kerja. Gitu aja. Kalau kerja pasti hasil, kalau nggak hasil pasti nggak kerja. Kecuali kalau misalkan kita kerja kondisinya dalam tumpul, ya wajar nggak hasil. Wajar hasilnya kecil. Ini harus paham. Ya, kalau kita melakukan pasti hasil. Contoh gini, kita pengen ke Jakarta nih, dari Tasik ke Jakarta. Ya. Tujuannya kuat. Kita jalan kaki pasti nyampe nggak? Ngesot pasti nyampe nggak? Pasti nyampe. Asal bergerak, asal melakukan. Nggak mungkin nggak nyampe. Begitupun kita jalanin bisnis ini, pasti dapat mobil nggak? Pasti. Pasti dapat pelajaran nggak? Pasti. Yang penting tugas kita bertindak. Kadang-kadang orang lupa, dia pengen hasil tapi nggak bertindak. Hasil itu dari tindakan, bukan dari belajar. Itu bukan untuk hasil. Hasil itu dapat dari tindakan. Kadang-kadang orang lupa, saya udah belajar, udah ngikutin arahan, actionnya nggak ada, kurang actionnya. Ngarapin hasil yang besar, prospeknya baru sekali, ngarapin mobil kan nggak bisa. Kebanyakan dibulak-balik gitu. Saya udah belajar, udah ngajarin ke mitra saya, udah ngajarin total nih, udah semuanya sampai dibina bisa-bisa, tapi dia nggak jalan-jalan, bonus saya kecil.
saya harus gimana ya? Ya lakuin. Prospek. Nah tugas kita di sini ngapain? Prospek. Banyak yang nanya kayak gini, Kang Dani, gimana sih caranya supaya saya dapat mobilio? Itu mungkin jadi pertanyaan teman-teman juga, benar nggak? Coba gimana caranya cepat dapat mobilio? Kalau nanya ke saya nggak tahu. Kalau saya tahu cara cepat dapat mobilio, cara cepat dapat Pajero, cara cepat dapat rumah, ya, sebelum teman-teman juga orang terdekat saya udah dapat duluan. Benar nggak? Betul. Terus gimana dong? Ya caranya simpel, prospek. Karena hasil itu tergantung tindakan. Kalau bertindak pasti Hasil. kalau nggak hasil berarti nggak Nggak bertindak. Simpel. Kalau misalkan udah melakukan tapi belum hasil berarti tumpul. Kalau nggak tumpul berarti ada yang belok. Ada keyakinan yang salah, ada pola pikir yang salah. Katanya pengen sukses, tapi nggak yakin bisa sukses. Ya gimana? Katanya pengen closing, tapi nggak yakin mau bisa closing. Ya, susah juga. Kadang-kadang kita sendiri yang bikin bikin itu jadi gagal gitu. Contoh misalkan kita prospek. Ketika prospek, lihat keadaan dia, wah kayaknya nggak jadi. Keadaan ekonomi. Misalkan keadaannya lebih pintar dari kita, wah kayaknya nggak jauh ini. Keadaannya lebih kaya dari kita, wah kayaknya nggak jauh ini. Kadang-kadang kita sendiri yang bikin asumsi dia nggak join. Akhirnya apa? Ya udah nggak join. Katanya pengen closing tapi nggak yakin. Wajar nggak? Nah, gimana caranya supaya kita yakin? Belajar. Lihat orang-orang yang yakin. Karena keyakinan itu penting. Kalau keyakinannya lurus, pola pikirnya lurus ke impian, insya Allah nyampe. Nggak bakal nggak nyampe, pasti nyampe. Terus yang ketiga, teach. Teach itu mengajarkan. Fungsi mengajarkan buat menciptakan duplikat. Nah, sebelum fokus ke sini banyak orang yang fokusnya ke sini. Fokusnya ke sini. Pengen nyiptain duplikasi. Pengen istilahnya duplikasi closing banyak. Biar cepat dapat mobilnya, biar cepat dapat Pajeronya. Padahal kunci ini bisa didapetin kalau ini benar. Belajar dan bertindaknya benar. Karena percuma kita menduplikat kunci yang bengkok. Kita percuma menduplikat pisau yang tumpul. Kitanya dulu pastiin kita hasil. Kitanya dulu yang banyak belajar bertindak. Ketika kita belajar bertindak pasti hasil, pasti sukses. Ketika sukses sambil mengajarkan, sambil menduplikat, yang hasilnya nih. Jadi lebih cepat. Kadang-kadang kita terlalu fokus di duplikatnya. Kitanya sendiri lupa yang mau diduplikat ada kunci bengkok. Ya nggak bakal dibuka, nggak bisa buka. Gitu. Nah, teach ini penting. Teach dibuat untuk menciptakan duplikat. Banyak orang yang ketika dia udah sukses, udah berhasil, dia lupa, dia nyaman. Berarti kita udah punya kunci nih. Nyaman dengan satu kunci, udahlah dari kunci ini aja udah oke. Bisa buka pintu kok. Dari satu jenderal aja udah oke nih. Bonusnya cair kok. Titik gede misalkan gak difokusin karena lagi fokus ke titik cair. Udahlah dari titik gede udah jalan. Fokus aja ke titik cair. Padahal belum tercipta lapisan. Padahal belum benar-benar tercipta duplikat yang kuat. Hingga akhirnya ketika itu hilang, ya kita yang stres. Kunci hilang, bingung, gak bisa buka pintu. Pisau hilang, bingung, gak bisa motong. Nah, jadi fungsi mengajarkan itu menciptakan tuh. Nah disinilah kalau 3 tahapan ini